Tuhan, menurut saya itu bukan Tuhan. Utusan Allah ya betul. Cuma kan dikatakan kan di kitab kan gini, barang siapa yang mau sampai kepada Bapa, ikutilah jalan Yesus. Nah, kita mengikuti ajaran Yesus, jangan kita jadi katakan dia adalah Tuhan, gitu loh. Betul sekali. Wah, keren lah. Benar itu. Yang paling ngerinya bang, masa orang bilang aku ini, contohnya aku adalah Kristen, apa tuh namanya, bohongan apa, saya bilang abangnya mama saya 8 pendeta dari 12 bersaudara, bapak saya pendeta. Nah, abang saya di bawah itu sintua semua, 3 orang sintua, cuman saya enggak. Iya. Nah, cuma mereka kan gimana ya, ada katanya Tritunggal apa, Bapa, Putra dan Roh Kudus loh. Emang ada disebut Tuhan? Yang saya rasakan itu mereka itu mentuhankan gitu loh. Saya rasa nggak bersalah mengatakan itu. Karena udah saya bilang, ketika kita mau mengatakan Yesus adalah Tuhan, tunjukkan satu ayat saja bersaya yakin. Nggak ada yang bisa menemukan. Nah, itu kemarin ada abang apa tuh, Bapak dan saya sama loh. Siapa bilang anak saya dan aku itu nggak sama-sama, cuman derajatnya berbeda ya. Satu bapak satu anak. Nah, kan gitu. Jadi cumannya ya itulah, aku jadi istilahnya kata Bang Paul apa tuh, Bang Piolen ya, udahlah istirahat dulu, nanti kamu jadi kena apa tuh kata Bang tuh kan. Bang Alek juga mengatakan seperti itu, karena banyak serangan-serangan. Nggak enak juga sih sama teman-teman seiman aku ya. Kenapa sih mereka itu jadi nyerang aku secara DM apa segala macam, itu nggak enak juga. Karena mereka mau saudara percaya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Karena kita gini loh, kita itu punya pikiran, punya pemikiran secara logika. Kita itu punya pemikiran dan diberi pengetahuan untuk membaca kitab. Iya, betul. Ngapain kita mungkir dari situ? Nah, kalau dikatakan Yesus itu tidak benar, siapapun yang mengatakan itu saya lawan. Yesus itu benar, jalan yang benar. Cuma jangan dikatakan jadi Tuhan, itu aja yang saya bantah. Nah, itulah dia. Nah, sekarang gini, kalau kita katakan Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Allah Tuhan, Roh Kudus Tuhan, seperti yang mereka katakan itu Tritunggal. Loh, emangnya Tuhan itu ada berapa? Betul. Jadi jangan membuat bingung kan gitu. Cuman jalan benar sebagai jembatan untuk mencapai kepada Allah Bapa, kita ngikuti ajaran Yesus, karena ajaran dia itu nggak ada menjadi ajaran nggak benar gitu loh. Iya. Cuman mereka memang keliru lah. Buka dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Sehingga mereka mengatakan seperti Kak LS tuh, Elis ya. Katakan kami itu nggak tahu, kamu itu Kristen bohongan gini-gini. Saya bilang, kamu udah berapa tahun apa sebagai orang Kristen? Saya dibaptis tuh di Kristen, di HKBP. Saya naik CD di HKBP, saya nikah di HKBP. Jangan dikatakan saya nggak Kristen. Nah, karena saya gini, ucapan saya yang satu ini membuat saya salah. Mungkin tak salah, tak gimana, cuman saya nggak tahu ya. Yang saya pandang secara logika, yang menyebut Tuhan satu cuman Islam. Karena apa? Nah, sedikit yang saya ketahui, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kan tidak Tuhan selain Allah. Nah, cuma satu. Aja, betul. Masya Allah. Nah, cuman saya tinggal disunat berarti. Saya nggak mau menyebutkan kelanjutannya kan, itu kan dikatakan memang singkat aja bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi ataupun rasul. Tidak, saya tidak, cuman mengatakan itu aja. Itu pun saya salah ucap katanya. Salah ngomong, nggak boleh ngomong kayak gitu. Apa salahnya? Itu kan hanya bahasa. Iya.
Cuman mereka itu saya akui mengatakan Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Ya betul. Itu kata Bang KLS itu sama saya. Kamu sebagai Kristen, kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Tapi utusan Allah itu betul, utusan Bapa yang di surga. Hari ini telah lahir. Nah, kan dikatakan itu. Seorang anak. Dan akan diberikan nama Yesus. Tidak dikatakan dia sebagai Tuhan. Dan pertanyaan secara logikanya apa? Nah, Yesus itu lahirnya dari mana? Dari siapa? Kita secara logika aja loh. Jangan aku kalau dikatain masalah buka Al-Quran, buka kitab, ya mungkin aku ya oke aja lah. Aku mengaku kalah lah. Aku nggak memahami karena lebih baik saya buka teka-teki silang daripada buka kitab itu betul. Cuman kan kita punya logika berpikir. Yesus itu yang lahirin siapa? Bunda Maria. Bunda Maria itu manusia atau apa? Kalau kata Luga, apa itu ya? Ibu Tuhan. Lah, berarti yang kita tuhankan itu adalah manusia, bukanlah itu bodoh itu. Gitu loh. Karena mustahil Tuhan berkelamin kan ya? Kalau Tuhan berkelamin bahaya itu pada waktu subuh. Saudara Holong ini udah sunat. Silakan Evita, selamat malam. Selamat malam, saya tidak tahu topiknya. Iya, dari tadi kan nyimak di bawah kan, enggak? Oh, baru masuk. Oh, baru ini masuk Bang Holong, jadi... ini pemahamannya beliau juga Kristen, tapi pemahamannya agak beda. Ya, itu dibilangnya temanya itu apakah Tuhan itu berkelamin? Itu kalau berkelamin, bagaimana situasinya pada saat subuh hari? Begini ya, dalam Alkitab itu tidak ada tulisan Tuhan itu berkelamin, karena Tuhan itu adalah definisi Yesus sewaktu dia di surga, sebelum turun ke bumi dan setelah. Ketika di bumi, Yesus itu menanggalkan atribut ketuhanannya dan menjadi manusia yang diutus Allah untuk sebagai korban tebusan. Ya, tapi Karena faktanya setelah di bumi dia korban tebusan itu sunat. harus manusia sempurna. Ya? Kok jadi kenapa? korban Ya, Yesus kok korban manusia? Korban tebusan haruslah manusia sempurna. Jadi Yesus, Di mana itu dalilnya? Tuhan mana yang minta korban manusia? karena Nggak ada dalilnya. keadilan Allah itu nyawa ganti nyawa. Jadi nyawa yang telah dihilangkan oleh Adam, nyawa sempurna yang telah dihilangkan oleh Adam itu adalah nyawa yang memiliki hidup kekal. Setelah hilang, nyawa yang kekal itu hilang, harus ditebus dengan Ini ajaran dari mana, Mbak dari Evita? Alkitab. Dari Alkitab. Maksudnya Bible maksudnya di Ya.
terjemahan kitabnya Yahudi kah atau Kan di situ Sekren kan dan Ferry? dalam Matius 20 ayat 28 disebutkan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi semua orang. Iya, itu ucapan siapa? Itu ucapan Yesus dalam huruf Di mana? merah ya. Di Matius 20 ayat 28. Oh, Matius 20. Ya, ayat 28. Jadi Yesus itu datang bukan untuk Sebagai melayani, bukan untuk dilayani. Ya, karena dia itu kan melayani dalam arti ya. Dalam arti dia membawa hukum baru, membawa firman Allah untuk Terus agar semua manusia bisa menerapkan hukum itu, karena hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Terus Ya, di situ kan dia harus melayani, memberitakan gitu, memberitakan. anak manusia, dibilangnya anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Bukan dan untuk memberikan dilayani. Kalau sebagai raja kan dilayani, tapi kalau Yesus datang itu kan untuk Iya. merendahkan diri jadi sama seperti hamba. Dulunya kan Yesus di surga itu kan derajatnya tinggi ya, derajatnya tinggi. Iya. Ikut menciptakan segala sesuatu, diberi kuasa untuk menciptakan segala sesuatu sesuai dengan Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Jadi Yesus yang derajatnya tinggi datang ke bumi untuk melayani, bukan dilayani seperti di surga. Iya. Dalam arti harus merendahkan diri sebagai manusia dan membawakan firman Allah, pergi mengajar dari kota ke kota. Ya, terus sebenarnya saya belum habis memberitahu mengenai nyawa ganti nyawa. Nyawa itu yang sempurna itu adalah nyawa yang memiliki hidup kekal, telah dihilangkan oleh Adam, sehingga manusia kan mati kekal, dikutuk mati kekal. Nah, untuk agar nyawa yang mati kekal itu bisa dihidupkan kembali, harus ada tebusan, dan tebusan itu syaratnya manusia sempurna. Siapa yang mensyaratkan itu adalah Allah. Jadi Allah juga yang memberikan korban tebusan, karena manusia di dunia itu tidak ada yang sempurna, semua berdosa, semua yang dikutuk mati dan mewarisi dosa Adam itu tidak ada yang sempurna. Jadi dipilihlah Yesus dari surga dan harus turun ke dunia, sebagai manusia yang sempurna, karena tidak ada manusia di dunia yang sempurna. Oke. Boleh saya bernarasi? Ya. Jadi gini Mbak, karena Mbak ini kan diusung dari Kristen. Maksudnya Mbak ini berbicara sebagai Kristen yang mau tidak mau sudah terdoktrin Yesus itu Tuhan, Yesus itu penebus, dan seterusnya. Saya ingin membacakan, biar nanti ditanggapi. Alasan. Ya, nanti ditanggapi ya. Jadi gini, di dalam kajian Islam berbicara mengenai Nabi yang datang di tengah Bani Israel, itu datang kemudian untuk melonggarkan aturan Tuhan yang pernah datang kepada Bani Israel. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wali uhilla lakum ba'dal ladina khurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Jadi sosok
yang kami sebut nabi, yaitu Nabi Isa, ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, memberikan kelonggaran sebagian hukum yang ketat kepada Bani Israel, sehingga itu diartikan sebagai penebus. Jadi Nabi Isa turun ke tengah-tengah Bani Israel itu untuk memberikan kemudahan, sebagaimana yang terjadi ketika murid Yesus memetik gandum di dalam Matius 12 nomor 1, ketika kemudian muridnya juga makan tanpa cuci tangan dan seterusnya. Itulah yang dimaksud menebus mereka, bukan berarti nebus di atas salib. Nah, ketika Al-Quran datang memberitakan Nabi Isa alaihissalam membenarkan adanya Torah, tetapi meskipun beliau membenarkan, beliau memberikan kelonggaran, menghalalkan bagi Bani Israel sebagian yang diharamkan untuk mereka. Itu tidak bisa dipungkiri Al-Quran itu. Kenapa? Karena dalam Keluaran 31, orang-orang yang melanggar Sabat wajib dibunuh. Keluaran 31 nomor 14, siapapun yang kemudian menodai hari Sabat itu wajib mati. Tapi Yesus malah menghalalkan melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Berarti Al-Quran itu tidak keliru mengatakan bahwa Yesus datang menebus mereka dari sebagian yang tadinya haram untuk mereka, ditebus oleh Yesus sehingga menjadi agak longgar, menjadi halal. Matius 12 nomor 1. Nah, kalau kita berbicara mengenai kritik teks, Matius 20 yang Anda bawa, sebenarnya di situ tidak memberikan nyawa, tapi memberikan dirinya untuk dicaci, untuk dimaki oleh orang-orang Yahudi demi untuk menghalalkan apa yang diharamkan. Dia rela. Nyawanya sebagai tebusan. Bukan nyawa di situ. Kalau nyawa dalam Memang bahasa Yunani itu zoe. Ada berbagai itu saudari, terjemahan, tapi intinya sama. Intinya bahwa Yesus memberikan nyawa. Kalau Yesus memberikan nyawa, bahasanya Yunaninya itu zoe, itu nyawa yang dicabut dari raga, itu namanya zoe. Sementara original teks asli daripada Matius 28 nomor 20 nomor 8 itu 28 itu kata psuke. Psuke itu jasmani, jasad. Bisa saya paham karena dari kitab kalian itu menyangkal penebusan Yesus. Sampai di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4 ya, diberitahukan bahwa nabi palsu dan guru palsu itu akan dibinasakan karena menyangkal penguasa yang menebus mereka. Kalau kamu mau baca dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4, yang dimaksud yang dimaksud 2 Petrus itu Paulus dan kawan-kawannya, termasuk Kristen hari ini, karena Paulus semuanya tidak akan pernah dibinasakan. menyangkal Yesus sebagai penebus, tetapi Quran dalam surah bukan begitu. Ya, sampai kalian semuanya akan dibakar di dalam api neraka. Saya sudah menjelaskan bahwa Yesus ya. Kamu harus penebusan tahu, yang dimaksud Yesus di situ, penebusan yang dimaksud di sana, dan Paulus itu adalah hidup kudus seperti di 1 Korintus 6 ayat 9. Dia mengatakan bahwa pezina, orang cabul, homoseks dan banci juga penyembah berhala seperti Muslim itu Tuhan Anda. Tidak mendapat Paulus itu Tuhan bagian Anda. dalam kerajaan sorga. Paulus Jadi itu Tuhan jelas, Anda. Paulus Tuhan Anda itu sesuai ajarannya. Paulus Tuhan Yesus, Anda itu ya, membikin yang aturan sendiri. Penebusan Yesus itu dari pihak Quran, karena mengatakan yang diserup, yang mati itu yang diserupakan berarti bukan masalahnya Yesus. Dia nggak ada rem. Saya mau jelas clear ya. Kalian memang tidak. Bagusnya dia di gereja aja, bukan di sini sih. Ya, gantian Mbak karena Evita. saya harus jelas ya. Mbak Evita, gantian ya. Diskusi itu gantian. Oke. Saling bertanya. Iya. Begini. Saya bertanya dulu sama Ibu Evita ini, sang penyesat ini dari kuasa gelap. Tolong tunjukkan di agama Yahudi ada perintah jadikan manusia sebagai korban untuk menebus dosa-dosa orang Roma. Silakan. Tunjukkan itu dulu.
Karena Kristen itu berasal dari agama dari bangsa Roma. Silakan. Coba sebutkan ayatnya. Di mana? Satu ayat yang kamu maksudkan Di mana? itu kamu bacakan. Iya, kamu kan di yang ngomong. mana dalilnya? Di mana dalilnya orang Yahudi diperintahkan menebus dosa dengan menggunakan manusia? Tunjuk dalil. Enggak ada. Begini ya. Mana? Dulu kan Mana? orang-orang itu memberikan Domba dulunya korban binatang. Habis itu persembahan, kalian datang. bakaran. Kau ngarang sendiri, ngarang kau sendiri. Kau Emang ngarang dulu sendiri. kan Saya diberikan minta dalil. korban bakaran persembahan. Saya minta berupa dalilnya. domba-domba. Saya minta dalilnya. Di mana dalilnya Tuhan meminta persembahan manusia di mana? Karena tidak bisa. Karena itu maumu, kematian tapi Tuhan kekal. tidak Mana mau. bisa binatang menebus Tuhan mau kematian kekal. yang Kematian kekal itu menggantikan, harus ditebus, kalau tidak yang tidak bisa menggantikan dibangkitkan. kurban Karena hewan syarat itu dari menurut Allah. Yesus adalah pembinasa keji. Ini Yang ya. menggantikan Apa kamu pikir hewan binatang menjadi bisa- kurban itu Bisa pembinasa ini keji. membuat manusia hidup lagi. Itu harus korban Pertanyaan tebusannya saya harus tolong dari dijawab. Allah. Allah Di yang mana tentuin, firman kamu Tuhan tidak bisa yang memerintahkan menentukan. mengorbankan manusia untuk nebus dosa itu di Kalian mana bisa dalilnya? menentukan, kalau Allah yang mesti nentuin. Di gereja Korban cocok, jangan di tebusan. sini. Korban tebusan itu harus Bang manusia Juma, sempurna, aku mau bukan tanya, binatang, Bang hewan Juma. peliharaan. Silakan. Hewan domba Ini orang ini yang sempurna. disumbat aja mulutnya Karena pakai itu ini Yesus disebut anak sabuk domba. kelapa. Bisa nggak? Host, nah gitu. Sumbat mulutnya pakai sabuk kelapa. Penyesat kayak gitu ngapain dipelihara? Bang Juma, aku tadi mau tanya sama Silakan. Kak dulu. Oh, kirain mau nanya saya. Naikkan Enggak, lagi aku kembali. Karena aku mau ngomong sama Kak Epita bentar. Naikkan kembali host. Tapi mulutnya itu kasih alteco, jangan terlalu lebar. Ngomong nggak ada remnya. Ya salah perempuan Bang Hos. Bang Juma. Iya, lanjut. Malam Kak Epita. Malam, saya juga tidak bisa lama-lama. Setelah ini saya usai. Ya, malam. Tanyakan lagi ya. Kak Epita Kristen. Ya, Kristen. Gereja apa Kak? Saya dari Kristen dan tidak berfaham doktrin Tritunggal. Tidak menganut doktrin Tritunggal. Oh, Kakak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, karena Yesus itu turut menciptakan manusia sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dan juga Yesus Coba disebutin Kak. melalui Yesus segala sesuatu ada dan dijadikan. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Melalui Yesus. Ya. Baca saja Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kakak tahu ajaran kalau Kristen sebagai Kristen itu kakak tahu ucapan apa yang harus diucapin? Sebagai Kristen maksudnya seperti kalian itu ada kalimat syahadat gitu. Iya. Tidak ada, kita tidak bukan ada. loh. Cuman, Kita sama-sama Kristen loh Kak. ya, Aku Protestan Kak. ya, jadi menurut kamu apa yang harus diucapkan gitu sebagai Kristen? Doa yang diajarkan Yesus tahu apa kata-katanya? Jelas doa Bapa kami kan, Bapa Ya, kami Bapa di kami. surga, Coba datanglah bisa- kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi juga Seperti seperti di di surga. surga. Ya, terus Oke. Yang mengajarkan siapa Kak? Yesus. Yesus. Untuk itu doanya untuk siapa Kak disampaikan Kak? Doa itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Kepada Bapak. Di situ disebutkan ada kata Tuhan loh Kak. Untuk kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, bukan kepada Yesus Kak. Bapa di sorga itu adalah gelarnya adalah Allah. Sedang Allah. Yesus gelarnya adalah Tuhan. Ada juga seperti beberapa Di mana itu Kak? Di 1 Korintus 8 ayat 6. Coba Alkitab dijelaskan. LAI. Saya Coba tidak ada dibaca, Alkitab. Saya tidak ada Alkitab. Hanya ada, tapi saya ingat ya, hanya ada satu Allah, yaitu ada satu Allah, yaitu Bapa di sorga, di mana segala sesuatu bersumber, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus, di mana segala sesuatu ada dan dijadikan.
Oh, gitu ya pemahaman Iya, kakak. di Alkitab Sekarang gini loh lain. kak, jika ada Alkitab atau Bible mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kalau Edis TV sering mengatakan dia lompat dari Tugu Monas kak, aku besok naik pesawat Garuda kak, saya beli tiket, saya lompat dari pesawat Garuda. Well, kalau saya sih tidak main lompat-lompat apa ya. Enggak, Saya kakak, di sini untuk memberitakan Injil. Penjelasan dari kakak mulai tadi, penjelasannya itu mengikuti kata-kata dari orang, bukan mengikuti kata dari kitab. Saya mengatakan maksud Yesus kamu itu- dari kitab Yesus- Gina Yesus- 1 Korintus 8 ayat 6 kan adalah ayat salah satu ayat di Alkitab kan? Tidak dikatakan situ bahwasanya Yesus adalah Tuhan, tidak ada kak. Kakak jangan ngada-ngada, saya pun orang Kristen. Kak. Ada. Saya itu bukan orang baru belajar. Kamu buka 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah dan hanya ada satu Tuhan. Kak, Ringkasnya gini loh, Kak. gitu Gini loh, Kak. diuraikannya, Kita itu jangan hanya ada kita satu itu Allah gini yaitu loh. Bapa di sorga. Hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Kamu baca di situ hanya ada satu Dengar Allah dulu, Kak. dan satu Kak. Tuhan. Tuhan Kamu Yesus, belum Tuhan pernah Yesus. baca. Tadi Tuhan Yesus. Kak, dengar ya. Ya. Kita itu sebagai Kristen jangan memalukan diri kita sendiri loh, kayak ginian. Buat apa memalukan? Kamu mungkin belum baca, saya tidak bilang apa-apa, kamu belum baca, tapi saya sudah baca. Saya itu sudah debat dengan Kristen Tritunggal, Jadi yang dikatakan dengan Muslim. Dulu udah yang banyak dikatakan- kali, makanya saya berani kok. Yang dikatakan debat. anak Allah itu siapa, Kak? Anak Allah itu anak tunggal Allah Yesus. Loh, tapi Kalau kan anak-anak Allah bisa memaksudkan manusia juga, anak-anak Allah. Allah Kalau itu anak siapa? tunggal Allah itu pasti Yesus Kristus. Allah itu siapa, Kak? Allah itu disebut Yesus sebagai Bapa di sorga dan namanya YHWH dalam jadi perjanjian lama. Itu Tuhan apa YHWH enggak? itu dalam Yang kita Alkitab. sembah sekarang itu Tuhan apa enggak? Yang kakak sembah itu Tuhan apa enggak? Yang saya sembah itu Bapa di sorga. Nah, Allah Tuhan ya yang kan? benar, yang mengutus Yesus. Tuhan kan? Allah. Oh, Allah. Oh, Bapa di gitu ya. sorga itu Allah, ya gelarnya Allah. Jadi kalau Yesus itu gelarnya? Tuhan. Oh, itu berarti Yesus itu punya gelar Tuhan gitu ya? Ya, Allah dan Tuhan itu beda. Kalau Allah itu Bapa di sorga. Kalau Loh. Tuhan itu Yesus Kristus. Inilah yang memaluin kita. Inilah bahasa-bahasa yang buat kita malu. Karena KBBI yang udah nentuin kalau Allah itu apa, Tuhan itu apa. Kalau- Saya udah lihat lagi ya. Dalam Gini loh, Kak. pengertian Sekarang Sama gini aja, KBBI, kita bermain mungkin- secara gini aja, Kak. Kita itu bermain seperti kita seolah-olah kita baru tahu aja lah, Kak, ya, seperti anak kecil. Yang menciptakan langit dan bumi, punya kuasa di bumi ini siapa, Kak? Yesus diberi kuasa di Aku pertanyaan aku, bumi dan di yang sorga itu menciptakan Matius langit dan 28 bumi ayat 18. dengan Saya seluruh mengacu isinya kepada siapa? ayat Alkitab ya. Yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya siapa? Allah. Allah. Allah Ya, dalam betul. Alkitab ya, bukan dalam kitab lain. Dalam Karena saya, dalam Alkitab ya, oke, aku terima ya omongan kakak, aku terima. Yang menciptakan langit dan bumi, karena di dalam Kejadian 1 ayat 1 dijelaskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. iya. Ya, berarti yang punya kuasa itu siapa, Kak? Allah Allah. Jadi dalam Yesus. Alkitab. Jadi Yesus itu sekarang punya kuasa enggak? Yesus itu diberi kuasa. Diberi Dalam kuasa, berarti Matius 28 enggak ayat Tuhan. 18. Kakak ngerti nggak bahasa kalau dikatakan Tuhan? Ya, Yesus memang bukan yang maha. Kalau yang maha itu Allah. Ya udah, nggak usah panjangin. Terima kasih aja, itu aja. Ya. Oke. Ya, kira-kira begitu aja dulu ya hari ini. Nanti saya sambung lagi. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Selamat malam Bu Evita. Aduh, kelihatannya makmumnya makmum lento terus ya. Ya, bye. Tahu lento. Gurunda wanita gurunda. Aduh, ada-ada aja ini.
Lentuh goreng apa lentuh godok? Ya, Bang Donadoni. Bang. Oh ya, Bang. Bang Doni. Bang. Suara saya ada nggak sih? Cek. Monitor host. Gurunda. Iya, monitor. Iya, keren ngomong sendiri saya. Iya, ini Bang siapa? Bang Holong Natululus. Kalau kata hatinya Bang Holong, kalau Yesus ternyata bukan Tuhan, dan Anda mengetahui sesuatu yang ada benarnya di dalam Bible, maka apakah rujukannya seluruh umat Kristen selain pemahamannya Bang Holong salah atau benar, Bang? Bang Holong nggak mau bersuara. Halo. Ya, halo, silakan Bang. Nah, gini Bang. Kalau menurut saya Bang ya, semua teman-teman saya Kristen yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, itu saya orangnya berani sangkal itu tidak betul Bang. Oke. Kalau yang disalibkan itu menurut Abang masih tetap Yesus yang bukan Tuhan atau bukan Yesus? Yang disalibkan itu Yesus Bang, cuman bukan Tuhan. Yang saya selalu katakan Yesus itu bukan Tuhan, cuman saja. Ya, berarti tetap Yesus itu yang disalibkan itu menurut pemahaman kata hatinya Bang Holong, tetap penyaliban itu ada dan Yesus itulah yang disalib, betul? Iya, betul. Oke, sudah masuk ini barang ini Bang Handi. Gurunda. Karena berapa teman saya Kristen saya tanya, nggak bisa diperjelaskan dan nggak ada data yang istilahnya yang akurat mengatakan Yesus sebagai Tuhan, tidak ada. Iya, tapi masalah lain yang timbul ya, yang kita bisa berdiskusikan. Ternyata keyakinan Abang adalah Yesus itu yang bukan Tuhan yang disalibkan, padahal dia utusan Tuhan. Iya, kalau utusan ibaratnya kata Nabi, ya betul Bang. Iya, Nabi itu pasti dilindungi oleh Tuhan atau tidak? Ya betul. Ya, sambil nunggu Gurunda ya. Menurut Abang, sesuai dengan yang tertulis di dalam Bible, Elohim itu di Keluaran 23 nomor 7, di situ ada tertulis yang bisa dibacakan dulu mungkin, coba. Orang benar tidak boleh kau bunuh, betul ya Bang ya? Iya betul. Yesus itu orang benar atau orang salah Bang? Sesuai dengan data yang saya tahu Bang, orang benar Bang. Oke, jadi kalau Elohim atau Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus mengatakan orang benar tidak boleh dibunuh, apakah tetap yang Anda yakini Yesus itu yang orang benar yang dibunuh, yang disalib? Gini loh Bang, kalau dikatakan seperti itu Bang ya, saya pun agak kurang paham juga untuk memahami kata-kata itu, karena pun saya istilahnya sering mendengar itu Bang. Yesus itu orang benar tapi kok dibunuh. Yesus itu Tuhan tapi kok disalibkan. Kan gitu. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ya, namun ada dikatakan dalam kitab itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya kan? Nah. Namun dikatakan juga di situ untuk penebusan dosa. Nah ya, penebusan dosa Bang ya. Jadi yang saya selalu buat dalam benak hati saya itu,
Yesus itu diturunkan oleh Tuhan Allah ke bumi untuk penebusan dosa secara manusiawi, disalibkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga lagi pada 40 ya, setelah 40 hari di bumi ini, Bang. Oke, kalau gitu saya langsung kasih lemparan 3 angka ya. Ini true point. Saya mohon Anda yang membacakan. Nanti setelah Anda bacakan saya kasih pertanyaan. Karena ini langsung ke basicnya suatu analisa teologis. Silakan Anda baca. Setelah selesai nanti saya tanya. Matius 26 nomor 31, Bang. Saya nggak ada kitab, Bang. Saya di luar, Bang. Oh, lagi di luar. Oke, saya yang baca. Yesus berkata kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ini perkataan Yesus ya. Ya. Berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Pertanyaan saya, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku itu siapa? Gembala itu siapa? Silakan. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh, ya, Bang, ya. Sedangkan kalau kami orang Kristen yang kami akui itu, semua yang tertulis dari kitab itu adalah ajaran daripada Yesus, ya, Bang, ya. Kalau kata-kata itu, Bang, ada tertulis di kitab, saya pun bingung juga, Bang, berarti itu kata-kata Yesus. Iya, lalu sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku itu siapa? Gembala itu siapa? Malah, Bang, bingung juga aku ujung-ujungnya nih. Gembala yang baik di Yohanes 10 siapa, Bang? Yesus ya. Akulah gembala yang baik, betul? Jadi ya, betul, Yesus mengatakan gembala yang baik itu Yesus, yang dia akan terbunuh, betul ya? Dan dia akan dibunuh. Aku di situ siapa yang ingin membunuh Yesus? Kalau, Bang, itulah. Dalam keyakinan teologi Tritunggal, aku di situ dikatakan Bapa. Yang dimaksud sebab ada tertulis merujuk kepada Zakaria 13 nomor 7. Bangkitlah wahai bedang, bunuhlah gembala orang karibku, dan aku berfirman akan membunuh dengan tanganku sendiri, gitu ya. Nah, aku di situ kalau merujuk kepada Bapa, apakah Bapa itu pembunuh manusia sejak semula? Bukankah Yesus mengatakan di Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapamu? Jadi fakta di situ, aku di situ adalah bapa iblis yang akan membunuh Yesus. Faktanya yang di dalam keyakinan Anda, Yesus itu disalib, dibunuh, adalah perbuatan dari iblis yang merasuki Yudas. Iya, Bang. Betul? Betul. Jadi apakah Yesus dibiarkan oleh Tuhannya bahwa Yesus akan dibunuh oleh iblis? Kalau itu kita arahkan, Bang, untuk pertanyaan seperti itu, ujung-ujungnya, Bang, nanti itu omongan para teman nanti atau pendeta itu pencobaan. Makanya pun saya katakan, Bang, saya bingung, Bang. Tentang pencobaan di Matius 4, bukannya Yesus itu selamat dari pencobaan iblis? Iya, itu kan saya tanyakan juga, Bang, kepada tulang saya, abang mama saya, seorang pendeta ya, pendeta RM Silitonga. Setelah Yesus selesai dari pencobaan, pertanyaannya, yang mencoba dia itu siapa? Iblis. Itu jawab dia. Kenapa iblis bisa mencoba Tuhan? Sedangkan yang punya kuasa adalah Tuhan.
Gitu. Jadi kayak gini lah kan, ada 7 DM sekarang nggak benar sama aku kan, makanya saya Ya udahlah, direnungkan aja Bang, ikuti kata hati, jangan lupa ya, kepalanya jangan ditinggal, itu aja sih. Ya, Ustaz Arif, kita coba monitor Gurunda sama Bang Handi, karena sekitar 10 menit lagi dinantikan di Komal apa? Bang Faruk ya, Agi Faruk. Siapa? Gurunda. Enggak. Beliau masih di ini. Di grup masih ada kegiatan. Silakan di handle dulu Kang gitu. Iya, lalu begini Bang, seyakin-yakinnya Abang sebagai orang Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus, Yesus itu diutus oleh Tuhannya untuk siapa Bang? kalau menurut saya Yesus itu diutus ke dunia ini untuk mengajarkan ajaran Bapa di surga dan meluruskan semua tentang kebenaran yang ada di muka bumi ini, biar kita ngikut ajaran, yaitu ajaran Allah. Gitu loh. Yesus mengatakan di Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari bangsa Israel. Betul? Ya. Jadi hanya kepada Bani Israel. Oh, suara Iya, saya seperti cek. Iya. Yesus itu diutus kepada terlebih-lebih, kalau ada yang mau dengerin dengar ya, kalau ada yang mau nyampein. Diutus kepada seperti Edis TV yang selalu bohong. Ya, si Epeling itu bohong selalu, pintar ngomong. Cuman kebenaran daripada Alkitab dia tidak berani pernah mengungkapinya. Itulah kesitulah itu yang pantas tuh. Karena mereka itu domba yang hilang, nggak mau ngikutin ajaran Yesus biar menuhankan Allah. Iya. Masih dobling? Aman ya? Cek. Mudah-mudahan aman. Lagi. Jadi poinnya begini Bang. Abang masih tetap ke gereja atau sudah nggak pernah ke gereja? Ke gereja Bang. Masih ke gereja? Ya. Dengan keyakinan bahwa Yesus bukan Tuhan. Apakah seluruh gereja meyakini hal yang sama dengan Abang? Gini loh Bang, cuman gimana ya? Ini sekarang Komal ya, TikTok. Saya kan Protestan Bang. Di ajaran kami sini Bang, ini wilayah Batak Bang ya. Saya ngertinya bahasa Batak Bang, makanya tadi berbahasa Indonesia ini saya kurang memahami Bang. Cuma kalau diajak ke bahasa Batak Bang, mungkin saya bisa menerangkan Bang. Karena gini loh Bang, barang siapa pun yang ada orang suku Batak yang ngerti bahasa saya ya, tolong ini dibuatlah tapping menjadi bahasa Indonesia ya. Setiap umat Kristen itu selalu ngucapin au persea di debata Jehovah, aku kepercaya kepada Bapa yang di sorga. Ya, ido, baru au persea di Yesus Kristus anak Jehovah sesada katanya. Aku percaya kepada Yesus Kristus anak Bapa yang di sorga Tuhan. Itu udah langsung dinyatain Bang. Itu kalau orang Kristen harus disebut Bang, baru dia sah jadi Kristen. Di kata Kesmus itu udah jelas dikatain, bahkan di Alkitab itu ada Bang. Tidak pernah dikatakan aku percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Bisa dikatakan aku percaya kepada Jehovah. Aku percaya kepada Tuhan Allah. Itu udah jelas dinyatakan di situ. Dan aku percaya kepada omongan Yesus Kristus bahwa adalah utusan Tuhan Allah. Itu jelas dinyatakan juga di situ Bang. Makanya di mana dikatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Barang siapa tidak bisa mengucapkan itu, dia itu adalah Kristen bohongan. Oke. Jadi pemahaman ini masih tetap dikatakan Kristen apa ya? Ya, karena masih meyakini penyalipan itu.
Penyaliban itu bahwa Yesus datang sebagai penembus dosa atau sebagai korban. Masuk akal nggak kalau ternyata sudah dikatakan oleh Tuhannya, oleh Bapaknya, inilah anakku yang kukasihi, gitu kan? Inilah anakku yang kukasihi. Tetapi kenapa kok berakhir di kayu salib kalau memang itu yang sudah dikaruniakan oleh Bapaknya, oleh Tuhan Sang Pencipta itu, kemudian dijadikan korban gitu loh. Kalau Anda meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan, pastinya hanya manusia kan gitu. Apakah manusia itu dikorbankan? Memang Yesus itu adalah manusia sebagai nabi, utusan Allah Bapa yang di surga, yaitu Tuhan. Karena ucapan orang Kristen ketika dia jadi Kristen itu harus diucapkan. Ya. Dan yang kedua, tidak ada pernah mengatakan orang Kristen, Yesus ya Allah Maha Besar ya Tuhanku. Nah, sedangkan Islam kita coba Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jelas. Iya, Anda lebih meyakini Allah Maha Besar atau selain Allah Maha Besar? Saya kalau dikatakan untuk Sang Pencipta, Sang Kuasa, itu Tuhan, saya lebih meyakini Allah Maha Besar. Oke. Apakah Anda mengenal Nabi Muhammad? Tidak, Bang. Tidak. Oke, saya berikan referensi, mudah-mudahan Anda mau mempelajari tentang Nabi Muhammad. Sirah Nabawiyah bisa diakses, beli di TikTok Shop atau di Tokopedia, boleh itu ya. Jadi kenalan dulu sama Nabi Muhammad. Di Sirah Nabawiyah adalah biografinya beliau. Saya mengajak untuk berkenalan saja, tidak perlu yang lain-lain. Supaya Anda melihat Edis itu sebagai pendusta, maka Anda coba kenal dulu dengan Nabi Muhammad yang di framing sama Edis. Setuju? Edis TV itu pembohong. Saya naik ke Komal dia turuninnya. Masa aku karena ngomong Yesus bukan Tuhan, dia bilang aku Kristen bohongan. Dia yang Kristen bohongan. Kalau emang dia pengikut Yesus, dikatakan dalam kitab, barang siapa mengikuti aku, jejak aku ya, maka dia akan seperti bagaikan apa ya, domba di tengah-tengah serigala. Ya, kok dia lari ke Amerika, ikutilah Yesus. Berani datang ke Indonesia. Mantap. Ini baru suara kebenaran gitu loh. Dia masih Kristen ya, teman-teman semuanya yang di bawah, yang Kristen di bawah naik aja lah. Coba lawan tuh argumentasinya, itu kebenaran itu. Jadi orang Kristen sendiri kayak gitu loh. Ngelihat Edis. Ikuti ajaran Yesus, kita memberani mengatakan kata-kata Yesus. Yesus itu seorang pemberani. Di tengah-tengah bagaikan domba tengah-tengah serigala. Alah, dia di Amerika. Ayo datang sini, kita diskusi. Iya, mantap itu. Dia kan juga Batak kan? Dia kan Sidabutar, betul ya? Marga Sidabutar dia, Bang. Cuma menurut saya itu hanya mencari-cari gib gaji tuh, Bang. Oh, begitu ya, Bang ya? Iya, lalu dia kan agak, dia tuh pintar masalah Al-Quran itu ya. Dia pintar apa ngomong-ngomong itu ya, mungkin dialah itu kan itu. Cumannya dia mengatakan dia itu adalah pengikut Yesus, seorang pemberani, seorang apa ya? Saya katakanlah dia itu sebagai ibaratkan Yesus utusan Allah ya. Nah, aturannya dia itu kalau ngomong gitu berani dia datang ke sini dan mengatakan ke seluruh Indonesia ini, terlebih Indonesia ini sekarang ya udah pada saya lihat tuh kalau di secara Komal tuh udah pada morot semua ke apa tuh keimanan mereka tuh dibuat Edis TV ini. Yang ujung-ujungnya membawa malapetaka dari kebodohan mereka yang ngikuti kata-kata Edis TV. Marilah kalau kita itu ngomong kebenaran itu ya yang benar aja lah, yang sesuai dengan Alkitab lah. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Kalau kita secara logika, saya bilang tadi, Tuhan tidak manusia, sedangkan Yesus lahir dari manusia.
Tidak ada manusia melahirkan seekor ayam, nggak ada. Itu namanya jin. Iya. Bang Ustaz Felix, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Coba dari tadi mungkin nyimak ya Ustaz Felix ya. Coba dulu Iya, ini belum- Bang Holong belum ini sih. lumayan ini. Lumayan Iya. Apa yang maksudnya. mau ditanya? Tanya dia Pak Halong ini, kenapa ini Pak Halong ini Masya Allah, jasa. berbeda dengan Kristen pada umumnya? Kan Anda juga Kristen. Kenapa Anda berbeda, Bang? Syukron Pak Juferi. Kalau pertanyaannya Bang, ya kenapa berbeda? Saya mengatakan yang saya tahu dan kebenaran daripada kitab itu Bang. Bukan ditambah-tambahin, mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Kita secara logika yang saya pelajarin Bang, Tuhan itu tidak bisa dilihat mata Bang. Sedangkan Yesus entah itu betul gambar dia itu punya jenggot tinggi, punya tongkat tuh entah betul apa enggak tahu. Siapa yang berani buktiin? Tunjukin sama saya. Jadi Anda setuju kalau Yesus itu ciptaan Tuhan? Setuju. Waduh, Kristen apa ini Bang Andi? mantap. Tinggal Orang penyaliban, Batak. Bang. Tinggal Orang penyaliban. Batak ya Bang Andi? Tinggal penyaliban penebusan dosa, Abang masih percaya? Apa Bang? Penyaliban penebusan dosa masih percaya? Percaya Bang? Nah, di sini nih. Silakan Bang Pelik. Berbagi-bagilah. Oke Bang Holong. Izinkan saya memberikan masukan Bang Holong tentang penyaliban. Boleh? Boleh. Oke. Yang pertama yang harus kita perhatikan di sini, ajaran tentang penyaliban ini siapa yang mengajarkan? Menurut Bang Holong yang mengajarkan penyaliban ini siapa? Nggak tahu Bang. Oke. Yang mengajarkan penyaliban adalah Paulus, karena yang menerangkan Galatia 3:13 di sini, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia dari kutuk hukum Taurat, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Lah, pertama di sini Bang Holong, orang Islam atau siapapun itu yang kenal betul dengan Yesus pasti memuliakan Yesus. Tidak mungkin mengutuk Yesus. Ini satu. Kemudian yang kedua, ternyata ajaran Yesus itu adalah bertobat. Matius 18 nomor 3. Bertobatlah kalian, dan barang siapa yang tidak melakukan pertobatan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini Ya, ajaran Yesus, bertobat. Bahkan korban itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu, orang-orang Yudaisme, yaitu mengorbankan binatang. Nah, datanglah ajaran Paulus mendoktrin Kristen bahwasanya Tuhan turun ke bumi untuk menebus dosa manusia dengan cara menjadi kutuk di tiang salib. Nah, yang menjadi pertanyaan, seandainya dia Tuhan, cukup mengatakan dosamu sudah kuampuni, kan? Masa Tuhan Berarti- dikutuk? Pernah dengar? itulah. Makanya dalam Islam itu Bang Holong, untuk menebus dosa manusia itu adalah amal perbuatan baik kita. Satu contoh, sholat, as-sholatul hamsu. Ya, sholatmu menghapuskan dosa-dosamu. Makanya Nabi kami mengatakan, tidaklah orang yang berwudu ikhlas kepada Allah untuk melaksanakan sholat, kecuali air wudu itu yang keluar dari tubuhnya, dari jemarinya, tetes demi tetes, seiring itu pula dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian budi baik kita kepada kedua orang tua. Ya, silakan. Apa yang mau ditanya? Bang, tulang sipah hutar pendeta Metanonia, kalau DM tuh yang bener Bang. Abang itu seorang pendeta Bang. Kalau abang pingin ya, nanti aku pulang ke rumah, nanti aku singgah di rumah abang lah. Jangan DM seperti Ada ini yang Bang. DM. Kalau abang di bawah ya Bang, nonton aja. Cuman saya kemarin tuh saya bilang, setelah saya pulang gereja di rumah abang, saya bilang saya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Oh, Ya, Bang. Dokter Ari yang tadi mencak-mencak, Ari Ritra Ubun itu. pendeta itu. Kalau menurut abang saya salah ngomong, nanti perjelas Bang ya.
Kan kemarin saya bilang tunjukin satu ayat, abang nunjukin udah sampai beratus ayat, nggak ada bang. Semua nggak masuk akal bang. Jadi kalau abang dibawa, nanti saya pulang dari sini, saya singgah di rumah abang. Abang itu pendeta loh bang. Abang itu udah punya pengikut di gereja itu 147 kakak ya kan bang? 147 kakak. Iya, tarik yang tadi naik ke sini itu, Kang Lito. Iya. Yang ngoceh-ngoceh ke Bang Hande itu, yang nyerang pribadi. Hari Rentra Ubud itu. Enggak loh, enggak gini loh. Enggak enak ini ya, abang Spouter nih ngomongnya. Masa dibilang aku menghina agama sendiri. Siapa yang hina agama? Justru Anda itu, kalau saya rasa Bang Holong, justru Anda membela Yesus. Tadi kita bicarakan, orang yang sayang kepada Yesus, orang yang mengikuti Yesus kan tidak mungkin mengakui tentang perkataan Paulus dikutuk, digantung, terkutuk di kayu salib kan? Iya. Nah, kemudian kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Sementara dalam 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan itu tidak takluk dengan maut, kan berbeda kan? Itu saya katakan bang, Yesus itu bukan Tuhan. Aduh, berapa kali saya bilang. Itu tidak takluk dengan maut. Kenapa dia mati? Nah, justru yang diajarkan Islam itu jauh lebih masuk akal. Kalau Yesus itu diselamatkan daripada penyaliban, diangkat ke langit. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa makana li nafsin antamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjalah. Ya, seorang manusia itu tidak akan pernah mati, ya, kecuali waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ajalnya Nabi Isa belum sampai, makanya dia diangkat ke langit. Karena masih ada urusan yang harus diselesaikan. Urusannya Nabi Musa selesai, urusannya Nabi Abraham sudah selesai, urusannya Nabi Muhammad sudah selesai. Yang tidak selesai urusannya adalah Yesus. Urusannya yang, ya, saya lanjutkan sedikit Bang Holong ya. Makanya Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yang tadinya hukum Taurat yang pertama adalah tidak boleh ada ilah lain selain Allah. Nah, kaumnya Yesus menyembah Yesus. Kemudian menggenapi hukum Taurat yang kedua adalah mengharamkan babi, Imam 11 pasal 7. Makanya dalam akidah Islam, Yesus datang kedua kalinya untuk mematahkan salib. Mematahkan salib bukan dalam artian untuk ya mendatangi setiap gereja untuk mematahkan salib, akan tetapi menolak untuk dituhankan. Kemudian ya, terbang. Tolong dinaikkan si Erpudin itu bang. Ini Erpudin, tolong dinaikkan bang. Oh, ada. Aku turun. Oh, Mas. Naikkan dia, kita diskusi. Apa Pak Haji Peri turun? Pak Haji Peri yang langsung turun. Janganlah dulu Pak Haji, nanti naik lagi Pak Haji. Iya, mana dia Ustaz? Bang Suma sudah monitor, Bang Suma. Enggak, Gerunda masih ada meeting kecil-kecilan. Naik, Erpudin. Naik dulu. Waduh, ini si Manung Kalin nggak ada ilmu. Dia nanti kalau sudah ke pojok, turun sendiri dia nanti lari, tukang langgang. Ayo, apa pembelaan apa yang kau lakukan Erpudin? Manunggalin. Oke, ganti-gantian ngomongnya ya. Aku nih simak dari tadi. Silakan, tunjukkan di mana Yesus mengaku Tuhan itu. Tunjukkan. Sabar. Aku validasi si Holong dulu nih, pernyataan si Holong. Holong, kaum Kristen Kemute. Buka mic kawan. Enggak. Ini Erpudin. Ini nih. Mau kamu lihat aku siapa? Oke. Kamu katain aku karena koin. Maaf kata, kamu ku beli. Siapa? Aku nggak nyangka itu. Cuman aku mengatakan yang di kita. Holong.
Ya, mau itu memang raja framing, Semanung Khalid di mana-mana bicarain koin. Mau minta berapa kau? Kalau taping kau benar-benar lah bang. Belum. Oi, bos, sebentar lu. Kau bilang tadi kau Yesus Tuhan atau enggak? Tanya dulu kau, Yesus Tuhan atau tidak? Bagimu? Tidak. Kalau kau tidak menganggap Yesus Tuhan, maka jangan kau katakan kau Kristen. Lah, itu syaratnya. Di mana? Jadi kau nggak mampu syarat dikatakan Kristen. Astaga Tuhan. Gini. Bang, sesama Kristen cuman Yesus sudah mana? Suguh Bos, sama unang padilahu ho di komaloni do kokoho Kristen apa yang yakui ho Yesus Tuhanmu. Dia tertulis. Patu di ketua pakai bahasa Indonesia bang, pakai bahasa Indonesia. Roma 10 ayat 9. Jika engkau tidak mengakui Yesus dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan juru selamatmu dan mengakui kebangkitannya, maka engkau akan mati dengan dosamu. Kau harus mengakui Yesus sebagai Tuhan baru kau Kristen. Kalau jangan kau sok-sok pansos kau holong. BG. Dan Tuhan, jangan terpengaruh. Rondo ketua. Gini cuma syarat Kristen itu adalah mengakui Yesus Tuhan dan juru selamat. Itu sudah standarnya. Jadi kalau saya 30 detik boleh? Dengarkan untuk saudara saya Kristen berdua. Sekarang si holong ini. Jadi sabar dulu 30 detik. Sabar. 30 detik aja. Jadi gini saudara. Saudara Holong ini mengikuti Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi. Sedangkan saudara Efrudin ini mengikuti Kristus yang keluar dari kubur. Beda orang lah. Beda oknum. Jangan kau sama-samakan. Saudara Holong ini pengikut Yesus anak Maria. Sementara saudara Efrudin ini adalah pengikut Yesus anak-anak bumi. Beda itu. Memang ada dua Yesus, Bung. Yesus